Inilah alasan kenapa sepulang dari ibadah haji, tubuh menjadi kurus. Gue gak ngerti lagi sama negara ini, sumpah. Korupsi di bidang agama, 8.400 orang gagal haji gara-gara uangnya dikorupsi udah ngantri puluhan tahun. Bro, ini soal agama masih dikorupsi juga, astagfirullah. Haji, sabar. Astagfirullahaladzim. Satu. Kita salurkan bantuan makanan tersebut kepada orang-orang yang memerlukan di tanah haram ni, khususnya orang yang nak menunaikan haji. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum Haji. Where you come from? From Sudan. Sudan, Masya Allah. Malaysia. Oh, Malaysia. Ya, Kuala Lumpur. Very nice. Pantas saja geng, jamaah haji Indonesia itu pulang hajinya kurus-kurus, berbeda dengan orang Malaysia ya geng ya. Orang Malaysia malah membagi makanan kepada jamaah haji yang membutuhkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video. Kok ada ya orang-orang Indonesia terus berada di negara Indonesia? Jangan bilang Ikinya tidak cinta dengan tanah air. Jangan bilang Ikinya menghina ataupun menjelekkan negara Indonesia. Buktinya Ikinya masih cinta dengan merah putih, geng. Namun yang Ikinya kritik ataupun yang Ikinya sindir ini, geng, adalah orang-orang yang tak punya iman, yang tak punya akal, geng. Kenapa demikian? Pantas saja ya, geng ya. Jamaah haji Indonesia itu pulang dari haji, mereka bukan tambah gemuk, bukan tambah besar kayak gitu geng, melainkan tambah kurus kayak gitu geng ya. Kenapa? Karena kuotanya ataupun biayanya sudah dikorupsi geng. Nah, baru-baru ini baru lagi terungkap geng kayak gitu ya geng ya. Lagi-lagi kota jamaah haji dikorupsi oleh orang Indonesia geng. Emang nggak takut ya Pak dengan agama? Orang ini main-main loh pasal agama. Astagfirullahaladzim. Nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong jalan ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jadi kita tuh ibadah loh ya. Kita nih bukan main-main ke sini. Jangan kayak gini. Inilah alasan kenapa sepulang dari ibadah haji, tubuh menjadi kurus. Usut punya usul, ternyata ada salah satu oknum pejabat di Kemenak tega menyedot 0,8 rial dari tiap porsi makanan. Bukan untuk tambahan lauk, tapi untuk menyuburkan perutnya sendiri. Fakta di lapangan, memang ada jamaah yang mendapat konsumsi layak dan sesuai. Tapi jangan buru-buru bilang semuanya baik-baik saja. Karena 33% jamaah haji Indonesia dipangkas gizi makanannya demi menambah pemasukan oknum pejabat. 0,8 rial mungkin terlihat kecil, tapi cobalah kalikan ratusan ribu porsi dan perharinya. Kalikan juga berapa hari jamaah berada di Tanah Suci. Maka hasilnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jamaah butuh 2.100 kalori per hari, yang sampai hanya 1.700 kalori. Sisanya mungkin sudah dikonversi jadi kalori pejabat. Inilah wajah korupsi paling menjijikan di bawah Kementerian Haji yang baru disahkan. Kami berharap Gus Irfan dan Bang Dhanil mampu menyelesaikan sengkarut penyelenggaraan haji sebelumnya, sekaligus membabat habis semua mafia haji yang membuat jamaah haji sengsara di Tanah Suci. KPK 8.400 jamaah haji antri 14 tahun gagal berangkat di 2024 gara-gara dikorupsi. Antri 14 tahun gagal. Sebelumnya Miss N pernah bahaya nih, mengulas bahaya, tentang bahaya. haji. Kuota haji yang ngantrinya masih muda, berangkatnya udah tua. Ya. Terungkap 8.400 kuota gagal berangkat tahun 2024. Jadi kenapa bisa macam itu? Dipotong antriannya. Jadi diorang ngambillah suap, ya, atau kuotanya dijual dengan orang lain. Duit umat aja berani makan, ya. Duit umat berani makan, ya. Parah emang, parah, ya. Kali kalau ditangkepin pecundang-pecundang di NKRI ini, koruptor-koruptor, nggak cukup itu ya. Itu penjaranya nggak cukup.
Jadi kemarin ada satu selentingan ya. Pasti kalian tahu siapa yang ngomong. Mau dibuatin penjara di pulau untuk koruptor. Saya lagi nunggu-nunggu itu tuh ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya sekarang. Ya mudah-mudahan aja sudah diungkap seperti ini dan rakyat take note dengan orang-orang yang makan uang umat ini jangan sampai masuk lagi di pemerintahan. Kalau bisa masuk lagi dan menjabat di departemen lain, memang di situ-situ aja muter-muter aja ya. Aduh. Gue gak ngerti lagi sama negara ini, sumpah. Korupsi di bidang agama, 8.400 orang gagal haji gara-gara uangnya dikorupsi udah ngantri puluhan tahun. Bro, ini soal agama masih dikorupsi juga, astagfirullah. Kayak, lu punya perasaan, punya agama atau enggak sih? Kayak, gue cuma takut ngebayangin di hari penghakiman nanti, di yaumil akhir, lu tuh bakal dihisapnya gimana dengan 8.400 orang yang mau berangkat haji, lillahi ta'ala karena Allah, keganggu sama lu. Ini bukan permasalahan soal kuotanya gak cukup apa segala, tapi memang otaknya itu udah busuk, hatinya itu udah ditutup rahmatnya sama Allah. Kayak, lu kebayang gak sih orang-orang tua zaman dulu yang mungkin petani atau orang gak mampu dan nabung puluhan tahun buat haji, tapi uangnya dikorupsi buat ngisi perut haram orang-orang kayak gini. Sumpah kayak sebobrok ini kak orang korupsi. Kalau lu korupsinya di bidang baju kayak di bidang sepeda motor ya lain cerita. Ini di bidang agama, terus kayak lingkaran setan itu udah penuh, terus nyari tempat suci yang mau dikorupsi juga. Kayak ya Allah ya Karim, gue gak tahu ya di yaumil akhir mereka ini bakal ditusuk sama timah panas atau bakal diapain. Dan gue cuman bisa bilang buat 8.400 orang yang gagal haji, lu pada berhak untuk ngedoain mereka meninggal dalam keadaan sulit, hidupnya dipersulit. Dan semoga kita semua yang dari sini nonton video ini, kita doain aja. Ya Allah, semoga orang-orang yang korupsi ini dalam waktu dekat Engkau cabut rezekinya, nikmatnya, hatinya, bahkan nyawanya kalau memang dia merugikan banyak jamaah. Amin. Komen. Orang-orang seperti itu bang, udah tidak takut dengan namanya dosa bang. Pantas saja ya geng ya, jamaah-jamaah haji Indonesia ataupun orang umroh Indonesia itu pulangnya dari Arab Saudi itu kurus. Namun yang sangat menakjubkan lagi geng kayak gitu ya geng ya, ini perbedaan ataupun perbandingan kayak gitu ya geng ya. Ini perbandingannya dengan warga Malaysia geng kayak gitu ya, sama-sama jamaah haji. Namun orang-orang Malaysia itu malah berbagi makanan geng. Gimana ceritanya ini kayak gitu ya geng ya? Ya karena mereka ingin berbagi pahala kayak gitu ya geng ya. Seharusnya menteri-menteri kita harus belajar nih kepada negara Malaysia, bukan cuma menonton dan cuma joget-joget saja pandainya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak lagi videonya yang akan Ikinya putar buat kalian semua, geng. Haji, sabar, sabar. Astagfirullahaladzim. Satu. Wait, hold on, come on. Ready, sabar. Oh. Sabar, Ramadan, sabar. Haji, sabar. Haji, sabar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Hey, give one to them. No. Give one to them. Come on. Tak boleh bahasa kau sini, subhanallah. Kau potong, nak berebut je. Ada yang ambil rembat, ambil semua banyak ke kau? Aduh. Tapi settle 50 lah, esok kita cuba lagi 100 insyaAllah. Kita salurkan bantuan makanan tersebut kepada orang-orang yang memerlukan di tanah haram ni, khususnya orang yang nak menunaikan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jemaah Haji KUJDT mengadakan satu program iaitu infak sabit. Program untuk kita beri makanan yang diinfakkan, sama ada kewangan yang dikeluarkan sendiri oleh jemaah haji kita maupun kiriman ahli keluarga, kenalan-kenalan daripada Malaysia. Kita salurkan bantuan makanan tersebut kepada orang-orang yang memerlukan di tanah haram ni, khususnya orang yang nak menunaikan haji. Kita nak berkongsi makanan ni salah satu daripada amalan yang mulia lah. Seperti mana yang Nabi SAW sebut, orang-orang yang baik di kalangan kamu adalah orang yang suka memberikan makan kepada orang lain. Sesiapa yang tak suka memberi makan ini dianggap sebagai orang yang bakhil dan dihina oleh Allah dalam Al-Quran, seperti mana dalam surah Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menghalang daripada memberi makan kepada orang miskin. Malaysia. Wow. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum Haji. Where you come from? From Sudan. Sudan, Masya Allah. Malaysia. Oh,
Malaysia. Yeah, Kuala Lumpur. Very nice. Assalamualaikum, brother. Salam. Which country are you come from? Pakistan. Pakistan. You what? Malaysia. Malaysia. Malaysia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Masya-Allah. Kuala Lumpur, juara baru bangsa cerdas. Assalamualaikum, Haji. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Where you come from? India. India. Assalamualaikum, Haji. Where you come from? Pakistan. Pakistan, Masya Allah. Assalamualaikum, Haji. Where you come from? I'm from Egypt. Egypt, Masya Allah. Assalamualaikum, Haji. Where you come from? Assalamualaikum. Yeah, I'm from Nigeria. Nigeria, Masya Allah, brother. Assalamualaikum, Haji. Salam warahmatullahi Where you come from? Yaman. Yaman, Masya Allah, Yaman. are you from? Malaysia. Masya Allah. Thank you for the rocket for Gaza, Masya Allah, brother. Thank you. inshallah. Inshallah, inshallah. your name? Fadil. Masya Allah. Your name, brother? Jamil. Jamil. Masalam. Iraq, Masya Allah. Malaysia. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Haji. Saeed habibi. Assalamualaikum, Haji. Where you come from? I'm from Turkey. Turkey, Masya Allah. Assalamualaikum, Haji. Where you come from? Turkey. Where you come from? I come from the UK. Wow, wow, wow. Orang Malaysia menunjukkan kerahmahannya kepada orang-orang yang telah haji kayak gitu ya, ya. Bahkan dari seluruh dunia mereka salami kayak gitu ya, kayak Masya Allah. Dan tangannya mereka luar biasa sekali saat menyebut Malaysia, geng. Luar biasa sekali ya, geng ya. Pantas saja, geng, jamaah haji Indonesia itu pulang hajinya kurus-kurus, berbeda dengan orang Malaysia ya, geng ya. Orang Malaysia malah membagi makanan kepada jamaah haji yang membutuhkan. Subhanallah. Luar biasa sekali ya, geng ya. Semoga kita dan yang nonton kalian semua bisa semuanya naik haji ataupun umroh. Amin ya robbal alamin. Aminkan dulu, geng, kayak gitu ya, geng ya. Kalau setiap ucapan kita tak bisa mengaminkan, wah itu tidak geng ya. Kalau kita tidak mengaminkan seakan-akan kan ucapan itu adalah doa, geng. Semoga kita bisa ke sana juga dan juga bisa berbagi juga kayak gitu ya, geng ya. Dan ini juga buat para tukang korupsi yang berada di Indonesia. Lihat sendiri Indonesia sekarang seperti apa, kacau balau. Masih aja kalian mau korupsi ke atau macam mana nih? Tak tahu ada otak ke? Tak tahu ada otak. Tak tahu malu atau macam mana kalian itu kayak gitu loh. Jadi tolonglah kayak gitu ya, geng. Sadarlah. Ini sudah akhir zaman kayak gitu ya, geng. Ya, lihat Indonesia sekarang kacau balau. Kalian masih sanggupnya berkorupsi seperti itu. Ya, memang ini korupsi sudah lama. Namun disebabkan korupsi inilah rakyat jadi marah dan geram kepada kalian. Makanya demo di mana-mana di Indonesia sekarang ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.